Hari ini teman-teman bakal belajar tentang gimana sih sebenarnya bikin konten di Instagram gitu. Untuk teman-teman yang mungkin baru mau jualan di Instagram atau udah punya bisnis di Instagram tapi masih bingung nih gimana sih sebenarnya cara jualan yang tepat di Instagram. Nah, teman-teman nanti bakal belajar sama Teh Noviani Endalestari. Jadi, Teh Novi ini salah satu pemateri juga di SBO, tentu saja membawakan materi tentang Instagram marketing gitu. Gimana sih step by stepnya marketing di IG? Nah, ini nanti bakal dijelasin sama Teh Novi seperti apa kelanjutannya, gimana cara bikin kontennya. Mungkin untuk teman-teman yang bingung sebenarnya kalau jualan di Instagram tuh harus kayak gimana sih? Nah, ini nanti bakal dijelasin sama Teh Novi. Nah, untuk aku mau ngingetin lagi, sekarang kan baru hari kedua nih ya. Sampai ketemu di 5 hari ke depan. Besok teman-teman bakal belajar tentang TikTok, WhatsApp, dan juga di hari Senin di penutupan teman-teman bakal belajar tentang desain marketing gitu. Jadi untuk di hari Senin nih, di hari penutupan nanti, teman-teman akan diumumkan nih siapa pemenang dari total door prize Rp500.000. Apakah teman-teman yang beruntung? Oke, nah karena ini udah mulai jam 4:03 gitu ya, dan kita hanya ada waktu 1 jam nih untuk kita sharing seperti kemarin, sharing-sharing materi, sharing-sharing tentang Instagram marketing, terus sesi diskusi juga. Nah, ini aku mau langsung aja ke Teh Novi. Udah ada belum ya Teh Novi ya? Hai hai. Kak Noviani. Hai Kak Salwa. Coba aku spotlight ya. Nah. Salah. Nah, oke. Sip. Masya Allah, Wah, luar ini biasa. udah kekumpul 114 peserta ya, teman-teman. Luar biasa. Jadi, hari ini banyak banget yang mau belajar nih sama Kak Novi. Gimana sih sebenarnya cara bikin konten di Instagram dan juga gimana sebenarnya kita tuh jualan di Instagram tuh harus step yang mana dulu gitu. Nah, ini untuk teman-teman yang penasaran bakal belajar dan nanti Teh Novi sharing-sharing juga. Nah, ini udah boleh nih Teh Novi udah boleh pembukaan. Oke, Karena langsung kita aja nih Kak Salwa. yes, karena waktunya sangat-sangat terbatas ya, cuma 1 jam padahal Betul, pasti banyak banget gitu ya. banyak Nah, banget. ini aku serahin ke Teh Novi untuk selanjutnya. Silakan Teh Novi. Oke Kak Salwa, aku langsung boleh slide share atau gimana nih Kak Salwa? Boleh langsung slide share. Nanti paling di Hai. untuk pertanyaan-pertanyaannya di sesi diskusi. Siap-siap. Oke, pembukaan dulu kali ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi sama Novi nih untuk teman-teman yang pernah lihat wajah Novi mungkin ya saat mendaftar ataupun saat lihat iklan yang muncul di Instagramnya teman-teman untuk mendaftar kelas gratis ini selama 5 hari. Pastinya belajar tentang sosial media marketing. Gimana sih caranya untuk membangun sosial media marketing itu secara organik? Gimana cara naikin omset, gimana cara naikin leads, dan lain-lainnya. Nah, siapa teman-teman yang udah kenal ataupun udah pernah lihat Novi di iklan gitu ya, untuk iklan ads? Oke, ada yang followers aku juga. Ini kebanyakan teman-teman lihat Novi itu dari iklan ads ya? Belum Kak? Oke. Sip, kita langsung aja ke materi kali ya teman-teman. Nanti sebelum ke materi juga aku bakal nyampein. Aku manggilnya teman-teman dan Novi manggilnya saya ataupun aku aja biar akrab gitu ya sama teman-teman, biar nggak canggung. Kalau misalnya teman-teman mau ada yang ditanyakan ataupun bertanya seputar gimana sih caranya jualan di Instagram ataupun kesulitan apapun yang teman-teman rasain selama berjualan di Instagram, boleh nanti cantumin di kolom komentar, nanti Novi baca, dan mungkin nanti kita bakal ada sesi diskusi, dan kalau misalnya masih ada waktu nih ya teman-teman, kita bakal tanya jawab secara langsung gitu, open mic. Sip, amin, Masya Allah. Ini ada dari kota mana aja nih teman-teman? BTW, ada yang sama-sama di kota Cimahi. Novi ini domisilinya di Cimahi nih teman-teman. Garut, Bogor, Purwokerto. Oke. Pacitan, Tangerang, Jakarta. Masya Allah. Balikpapan hadir. Ini kayaknya di seluruh kota Indonesia hampir semuanya hadir ya teman-teman. Oke, aku mau cek konsentrasi dulu nih teman-teman sebelum kita mulai. Siap-siap.
Ketikan jarinya sesuai dengan apa yang Novi instruksikan gitu. Misalnya teman-teman di sini gimana keadaannya masih sehat, bukan masih sehat, dalam keadaan sehat atau lagi sedang sakit. Kalau misalnya teman-teman dalam keadaan sehat, boleh ketika nomor 1, kalau kurang sehat, boleh ketika nomor 2. 1, oke, 2, Masya Allah. Nah, oke, masih awal nih teman-teman, masih konsentrasi. Nanti next-nya Novi bakal tes lagi teman-teman kalau misalnya konsentrasinya sudah mulai menurun. Dan di sini juga Novi bukan untuk menggurui teman-teman, tapi di sini kita sharing bareng gimana sih caranya kita berjualan di Instagram, cara optimasi Instagram supaya Instagramnya tuh menarik dan banyak dikunjungi followers-followers baru. Terutama gimana sih Kak caranya datengin calon-calon customer yang hot market gitu. Nanti kita bakal belajar bareng. Sip. Ini ada yang jawab nomor 1 dan ada yang jawab nomor 2. Semoga teman-teman yang jawab nomor 2, Allah kasih kesehatan untuk belajar sampai dengan selesai. Kedepannya Allah kasih kesembuhan juga buat kita semua. Amin. Allahirrahmanirrahim. Sip. Kita lanjut ya teman-teman. Novi izin slide share supaya ini waktunya tuh cuman sejam. Novi dikasih waktunya cuman sejam, padahal ini materi Instagram marketing itu cukup padat dan banyak banget yang harus dibongkar. Tapi kemarin Kak Salwa udah sedikit jelasin tentang target market, jadi Novi bakalan nggak terlalu detailin tentang ngebahas target market, tapi Novi bakal bahas gimana sih caranya membuat konten di Instagram supaya apa yang diinginkan teman-teman ini tuh terkabulkan semua gitu. Sip. Novi mulai share screen ya teman-teman, sebentar. Oke, sambil nunggu Novi share screen, teman-teman boleh cantumin nama Instagram dan jualannya tuh tentang apa. Entah itu produk, entah itu jasa, boleh ditulis di kolom komentar. Nanti siapa tahu ada yang bisa dijadikan bahan contoh gitu ya teman-teman. Oke, sambil nunggu ya. Sebentar, kita sambil baca chat ya. Fashion. Oke, bentar ya. Lah, ini udah. Oke. Sip, sambil kita baca dulu nih. Produsen baju anak, mukena. Oke. Suplemen dan skincare. Les online. Nah, ada yang jasa juga nih. Ada yang makanan, MS Glow. Kelak plant itu tanaman ya? Perantau kopi. Coffee Booth, oke. Ini macam-macam banget yang ikut webinar kali ini. Semoga nanti ilmunya ini Novi ngejelasinnya keseluruhan. Jadi Novi bakal sharingnya keseluruhan. Jadi teman-teman ambil intinya dan teman-teman praktekin di bisnisnya sendiri ataupun produknya teman-teman sendiri. Nanti teman-teman Novi PR-in nih buat teman-teman sebelum teman-teman praktek langsung ke Instagramnya, apa aja sih yang harus dipraktekkan, apa aja yang harus diterapkan di konten Instagramnya teman-teman. Seperti itu. Oke. Sip. Oh, ini ada yang jualan burger juga ya, makanan. Jadi yang ikut webinar kali ini tuh bukan semuanya tentang produk yang bisa dikirim. Ada juga makanan yang di stand gitu ya. Ada yang dikirimnya nggak bisa tahan lama. Macam-macam banget. Sip, semoga Allah mudahkan ya teman-teman untuk semuanya belajar tentang Instagram marketing ini. Oke, kita lanjut. Nah, balik lagi dulu ya.
hari ini teman-teman berkesempatan banget buat ikutan webinar Instagram marketing bareng Novi tanggal 16 Februari. Nanti teman-teman kalau misalnya butuh slide share yang Novi presentasikan hari ini, nanti Novi berikan ke admin grup supaya nanti bakal di-share di grupnya teman-teman. Jadi Novi nanti bakal cantumin ada beberapa poin yang bisa teman-teman belajar ulang gitu ya untuk mempelajari materinya secara berulang kali supaya teman-teman bisa mengerti dan teman-teman bisa juga sambil praktek seperti itu. Sip. Kita langsung kenalan aja kali ya. Sebelumnya teman-teman kenali nama aku Noviani Endah Lestari. Teman-teman bisa panggil aku Kak Novi supaya lebih akrab dan aku juga karena masih muda gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman panggilnya Kak Novi aja atau enggak kalau misalnya yang orang Sunda atau orang Jawa boleh teh atau Mbak gitu. Nah, ini teman-teman nanti kalau misalnya mau tanya seputar editing atau apapun, teman-teman boleh cek ke Instagramnya Novi aja. Kalau misalnya Novi sempat balas DM, Novi pasti bakal balas gitu untuk DM-nya kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan apapun. Nah, Novi di sini tuh sebagai content creator di Instagram, terutama Instagram marketing di Bumi Langit Group, udah 2,5 tahun, hampir 3 tahun gitu ya teman-teman. Di sini Novi megang beberapa akun Instagram dari Bumi Langit Group. Jadi berkaitan langsung dengan followers, dengan calon customer, dan lain-lainnya tuh udah nggak asing lah ya. Gimana sih karakteristiknya kalau misalnya orang baru follow ke Instagram kita? Nah, gimana sih treatmentnya Kak Novi kalau misalnya orang-orang yang baru tahu akun kita itu bisa langsung ngerti, bisa langsung mau beli produknya kita. Nah, itu pasti pertanyaan yang sering teman-teman ajukan gitu ya ketika teman-teman mau belajar sesuatu. Misalnya, Kak Novi sekarang gimana sih caranya tadi Instagram marketing di Instagram yang mampu menaikkan followers, mampu menaikkan engagement Instagram dan lain-lainnya. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang di bedaknya teman-teman nih pasti. Oke. Nah, sebentar ya, kita sambil baca chat supaya nggak ketinggalan info nih kalau ada apa-apa. Sip, suaranya jelas kan teman-teman? Udah terdengar menggelegar belum nih? Biar nggak tunduh, biar nggak ngantuk. Nanti teman-teman di sini kalau misalnya ada kendala apapun, teman-teman boleh komen di chat, nanti Novi sambil baca. Oke. Jelas. Oke. Oke, sip. Kita lanjut aja ke next slide. Sebentar, ini agak berat ya teman-teman slide-nya. Oke. Nah, yang pertama teman-teman, di sini Novi mau mengajukan pertanyaan ke teman-teman sebelum kita bahas lebih lanjutnya lagi. Tulis apa yang ingin teman-teman tanyakan tentang strategi pemasaran di Instagram secara organik. Tadi yang baru mulai Zoom-nya tuh udah ngajuin pertanyaan, boleh chat ulang di kolom komentar. Nanti Novi bakal bacain dan rangkum. Sebenarnya apa sih yang bikin teman-teman tuh ragu? Apa sih teman-teman apa kendalanya teman-teman ketika berjualan di Instagram? Yuk, boleh sambil nulis ya teman-teman. Oke. Jelas. Mana nih? Scrollnya sampai, Masya Allah banyak banget ya. Nah, ini pertanyaannya macam-macam. Gimana cara naikin followers untuk akun jualan? Gimana caranya menganalisis algoritma sekarang supaya postingan kita dilihat banyak orang? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah Novi rangkum sebetulnya. Apa sih yang bakal teman-teman tanyain tentang kelas hari ini? Nah, yang pertama ini teman-teman pasti bertanya tentang gimana sih caranya supaya banjir orderan lewat Instagram. Nah, yang kedua gimana supaya followers kita banyak, gimana caranya bikin konten yang menarik, waktu yang tepat untuk posting, hashtag yang tepat itu kayak gimana, terus marketing di Instagram yang sesungguhnya itu kayak gimana sih Teh Novi. Kenapa Teh Novi bisa seakan-akan baca pikirannya teman-teman?
Nah, ini adalah kasus-kasus pertanyaan yang sering Novi tanyakan sebetulnya di akun sekolah bisnis online. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, wajib banget follow karena sebetulnya kalau misalnya teman-teman mau bertanya itu bakalan admin rangkum ataupun admin olah gitu ya. Pertanyaan kalian tuh sebetulnya mencakup tentang apa aja. Seperti itu. Jadi, bukan Novi bisa baca pikirannya teman-teman, tapi gimana sih caranya kita berinteraksi dengan audiens yang ada di Instagram kita. Jadi seberapa dekat sih kalian sama followersnya teman-teman gitu. Gimana caranya supaya mereka akrab ke kita kalau misalnya kita nggak akrab juga dengan mereka. Gimana caranya balas komen yang ramah, balas DM yang fresh respon, ataupun yang ramah juga, bukan mengakhiri pertanyaan ataupun mengakhiri suatu chat itu di customer gitu. Jadi kalau misalnya dalam CS cerdas gitu ya teman-teman, teman-teman wajib banget balas DM ataupun balas WhatsApp itu terakhirnya tuh di kita. Jadi bukan terakhirnya tuh pertanyaan yang belum dijawab oleh kita gitu. Pertanyaan customer yang belum dijawab oleh kita. Jadi itu hal yang pertama teman-teman wajib lakukan ketika ada pertanyaan di DM, di komentar, itu semuanya wajib dibalas. Karena apa, Teh Novi? Karena di Instagram ini bukan gimana sih caranya kita menganalisa Instagram, itu kayak gimana. Nah, tapi gimana caranya kita berinteraksi dengan manusia. Ataupun gimana caranya kita berinteraksi dengan followersnya kita. Seperti itu, teman-teman. Jadi caranya tuh mudah banget. Kalau misalnya teman-teman di sini udah memahami gimana sih karakteristiknya dari followers kita, nanti next-nya kita bakal bahas lebih lengkapnya lagi. Tapi Novi bakal bahas sedikit dulu sebelum kita nyambung ke materi berikutnya. Oke, ada yang mau izin sholat dulu, boleh ya teman-teman. Kalau misalnya yang belum sholat, masih di perjalanan, boleh nanti kita lanjut lagi Zoom-nya, dan semoga aja teman-teman bisa nyimak. Karena nanti di slide terakhir, Novi bakalan kasih tips, jadi usahakan teman-teman simak sampai terakhir. Nanti kalau misalnya teman-teman udah praktekin apa yang ditugasi Novi gitu ya, tips yang dari Novi itu teman-teman boleh mention ke Instagram Novi. Nanti Novi bakalan kasih feedbacknya kayak gimana. Sip? Itu bocoran sedikit ya, teman-teman. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mbak Fatima Zahra. Mereka akrab banget, Kak, sampai disangka teman, jadinya nggak beli, cuman curhat aja. Nah, ini bisa dikasih teknik-teknik gimana sih caranya kalau misal ada yang bertanya seperti itu, cuman tanya-tanya doang ataupun cuman sebagai teman chat doang, sampai kayak Mbak Fatimah nih, mereka akrab banget sampai akhirnya tuh nggak beli. Nah, itu harus dikasih jurus-jurus supaya mereka langsung cepet transfer. Atau enggak kita gali dulu nih Mbak Fatimah, apa sih sebetulnya yang bikin mereka tuh nggak jadi beli produknya kita, nggak jadi order produknya kita, ataupun apa sih yang bikin kurang gregetnya tuh. Nah, kita harus cari tahu nih gimana sih caranya kalau misalnya customer yang datang itu nggak closing-closing. Nanti tapi Novi nggak bakal bahas di sini, nanti bahasnya di next pertemuan aja gitu ya teman-teman. Sip. Ini sampai Masya Allah banyak banget ya. Kita sambil baca nih teman-teman. Semoga waktunya cukup ya. Apakah beli followers berpengaruh pada jumlah penjualan nanti atau ada pengaruh lain ke kepercayaan pelanggan baru yang lihat akun kita? Oke, nanti kalau misalnya ada sisa waktu, kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini ya, teman-teman. Sebenarnya worth it nggak sih kalau misalnya kita beli followers untuk di Instagram kita? Nah, banyak banget nih kasusnya, guys. Iya nggak sih, teman-teman? Tapi, Kak, gimana sih kalau misalnya kita mau ngangkat kepercayaannya customer kita ketika melihat Instagramnya kita. Nah, ini ada step by step-nya seperti itu, teman-teman. Jadi nggak bisa langsung gimana sih caranya kita mengikat customer. Memang sebetulnya followers banyak itu mempengaruhi juga untuk trust-nya mereka kepada akun Instagram kita. Tapi kalau misalnya udah lumayan banyak gitu ya followersnya juga, tapi kita nggak bisa mengelolanya tuh gimana sih caranya? Nggak bisa memaintain orang-orang yang baru datang, terus akhirnya tuh cuman hilang dan ngan-following, dan sedikit demi sedikit followersnya tuh bakalan hilang. Dan kadang juga kalau yang followersnya banyak tapi like-nya tuh sedikit,
kadang ini patut dipertanyakan juga ya teman-teman, gimana sih caranya mereka tuh mempercayai akun kita. Dan ketika followers itu beli, nanti bakal kelihatan juga nih teman-teman dari viewer story-nya kita, terus akun-akun yang berinteraksi dengan kita. Seperti itu. Oke. Nah, banyak ya pertanyaan-pertanyaannya. Kita lanjut next. Nah, teman-teman sekarang boleh ikuti cara Novi kalau misalnya Zoom-nya tuh sedang memakai laptop. Tapi untuk teman-teman yang melakukan Zoom-nya tuh via handphone, jadi teman-teman cukup ikuti megang apa ya, misalnya megang remote atau megang handphone satunya lagi gitu ya, handphone admin dan lain-lain. Novi bakalan kasih trik gimana sih caranya supaya banyak nih, trik dan strategi baru supaya bisa ningkatin followers di Instagram. Nah, teman-teman, di sini buka Instagramnya. Ya, aku nggak bisa lihat semuanya juga sih. Nah, teman-teman buka Instagramnya, lalu teman-teman masuk ke profil Instagramnya. Sudah? Lalu teman-teman balikan handphonenya. Oke ya, teman-teman. Lakukan sekarang itu adalah bukan caranya strategi untuk menaikkan followers, tapi strategi gimana sih teman-teman itu masih konsentrasi atau enggak di dalam kelas Novi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu gimana sih caranya ningkatin followers, naikin interaksi yang ada di Instagram, Novi bakal share di slide berikutnya. Tip biar nggak boring gitu ya teman-teman. Teh Novi ngomong terus, aku padahal ikut Zoom-nya tuh sambil santai gitu. Karena ini masih banyak banget slide yang bakal kita bahas. Gimana sih caranya kunci untuk berhasil di sosial media? Nah, ini bukan apa algoritmanya. Nih, kebanyakan teman-teman di sini bertanya gimana sih caranya kita memahami strategi algoritma Instagram itu supaya konten kita gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, tapi siapa yang melihat kontenmu di atas? Nah, ini adalah marketmu. Gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru main Instagram, teman-teman harus perhatikan teman-teman. Nah, itu adalah marketnya teman-teman, followersnya teman-teman. Walaupun mereka bukan followersnya teman-teman, tapi ketika kontennya teman-teman sudah bisa menarik hatinya calon customernya teman-teman, nah itu adalah suatu tingkatan gitu ya teman-teman, suatu ilmu ataupun suatu matrix nanti teman-teman yang bakal bisa diterapin untuk next selanjutnya gitu. Next kita lanjut bahas. Jadi teman-teman bisa dirangkum dulu ya teman-teman. Di sini kunci keberhasilan jualan di sosial media teman-teman. Nah, sesuai dengan kemarin Kak Saul udah jelasin juga, sebetulnya target market kita itu seperti apa. Nah, minimal range usia dari target marketnya teman-teman itu nggak boleh jauh-jauh, minimal 10 tahun. Supaya apa? Supaya kalau misalnya di Instagram itu ataupun di sosial media yang kita akan membuat konten dan bakalan menarik mereka supaya berkunjung ke profil kita, supaya beli produknya kita, itu adalah mereka tuh nggak berubah jauh gitu dari apa yang kita harapkan. Jadi mereka tuh bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau misalnya kita jualan hijab, jualan baju, jualan kerudung itu kan yang beli tuh kalau misalnya kita menargetkannya umur dari 15 tahun sampai ke 35 tahun. Itu kan terlalu luas ya teman-teman. Tapi ada spesifiknya, kemarin kata Kak Salwatu, ada spesifik umur yang
cukup memiliki uang, cukup memiliki budget gitu ya untuk beli produknya kita. Jadi ketika kita mau membuat konten dan kita membuat strategi marketingnya itu, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya target market kita itu siapa aja sampai sedetail itu. Baru kalau misalnya kita udah tahu siapa sih target market kita yang sesungguhnya ini, kita bisa sesuaiin dengan konten marketing yang bakal kita posting. Seperti itu, teman-teman. Kita next. Nah, daripada sibuk cari rumus dan nebak-nebak algoritma Instagram yang sekarang, terus mikirin jam posting yang tepat dan lain-lainnya, sesuai dengan pertanyaannya teman-teman yang sering ditanyain ketika mau jualan di Instagram, mau posting di Instagram, gimana sih Kak Novi caranya kita jualan di Instagram ini menarik minatnya mereka? Terus biasanya bagus di jam berapa sih posting di Instagram ini? Nah, Novi kasih saran gitu ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau jualan di Instagram ini bukan melihat dari algoritmanya Instagramnya teman-teman, tapi algoritma terbentuk sendiri itu karena perilaku dan behavior teman-teman ketika berinteraksi dengan followersnya teman-teman. Ketika teman-temannya lebih sering aktif di jam-jam berapa, dan itu juga disesuaikan dengan mereka gitu ya teman-teman. Jadi bukan hanya kita mau followers kita aktif di jam segini nih Teh Novi, bisa nggak aku posting jam segini aja? Nah, seperti itu egois ya teman-teman, tapi teman-teman bisa memprediksi gimana sih waktunya orang-orang sedang istirahat, sedang memegang handphone, sedang buka Instagram, sedang scrolling, itu bisa dikira-kira nih sama kita. Kalau misalnya weekday, nah beda sama weekend gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa sesuaiin jam-jamnya. Nah, kalau untuk upload gitu ya teman-teman bisa misalnya prediksiin waktu-waktu istirahat untuk mereka buka sosmed. Misal jam sebelum kita mulai bekerja, jam kita istirahat, jamnya orang sholat asyar, terus dari maghrib sampai ke isya itu sudah keadaan di rumah. Nah, kalau di weekend itu biasanya kegiatan-kegiatan di jam berapa sih, Kak? Kalau misalnya kita prediksi, ini kita bisa lihatnya dari behavior orang-orang yang ada di sekitar kita dulu gitu ya, teman-teman. Dan misalnya, kalau misalnya target marketnya teman-teman itu orang-orang yang misalnya laki-laki gitu ya, umur 25 sampai dengan 35. Nah, biasanya kegiatan orang-orang di umur segitu itu dari jam segini sampai jam segini tuh lagi ngapain? Teman setengah jam sebelumnya ataupun beberapa menit menuju jam-jam orang aktif itu bisa melakukan posting untuk konten sosial medianya teman-teman seperti itu. Nah, kita next lagi. Nah, teman-teman harus fokus kenali target marketnya. Pasti teman-teman udah bosan, tapi Novi terapin lagi, memang benar-benar teman-teman harus bukan cuman posting-posting doang gitu ya di Instagram. Nanti baru kalau misalnya udah posting, kenapa sih postingan aku tuh nggak rame gitu ya? Kenapa postingan aku sepi banget atau enggak? Kenapa sih followers aku banyak yang nggak aktif? Nah, mungkin gitu ya teman-teman ada yang belum teman-teman terapin untuk menarik target market gitu ya. Apa sih strategi-strategi yang harus kita lakukan supaya kalau misalnya kita jualan di Instagram itu mampu menarik menarik apa sih sesuatu yang bisa menarik mereka untuk buka ataupun berkunjung ke profil kita ataupun melihat story kita. Jadi harus ada sesuatu yang bikin orang tuh balik lagi, balik lagi, balik lagi. Nah, untuk strateginya nanti Novi bakal bahas sesuai dengan fiturnya. Nanti ada fitur Instagram, Story, Reels, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua, bikin konten sesuai dengan kebiasaannya mereka. Terus yang kedua, teman-teman harus pelajari tren yang sedang mereka akhir ini gitu ya, tapi teman-teman harus tahu apa sih sebenarnya tren yang sedang digandrungi oleh target market kita gitu ya. Misalnya kalau kemarin tuh sempat ada joget-joget gitu ya, tapi itu tuh bukan semuanya target marketnya teman-teman tuh suka joget-joget. Jadi teman-teman tuh pelajari dulu. Nah, Novi kasih tips gimana caranya teman-teman supaya gitu ya
mampu menganalisa target market kita tuh sebenarnya orang-orang yang kayak gimana sih? Nah, itu harus teman-teman urutin sedetail mungkin. Nanti kalau misalnya teman-teman udah tahu mereka tuh behavior-nya apa, nanti teman-teman baru bagi nih kalau misalnya orang yang hobinya ini, apa sih konten yang cocok kalau misalnya kita mau buat. Nah, teman-teman PR-nya tuh adalah research sebanyak-banyaknya 10 nih, 10 dulu misalnya. Bukan target market, kompetitor dari produknya teman-teman. Misalnya teman-teman cari 10 akun yang mirip jualannya sama kayak teman-teman. Nah, terus konten apa sih yang teman-teman mau buat ataupun teman-teman yang mau create nanti ke depannya? Nah, itu tuh kita harus pahami dulu nih, teman-teman. Jadi, supaya konten yang kita buat tuh nggak melebar ke mana-mana. Dan itu tuh membuat kita bingung sendiri nggak sih, teman-teman, kalau misalnya bikin konten yang ini lagi rame. Nah, bukan kayak gitu nih konsepnya, teman-teman. Tapi, gimana sih caranya misalnya ada suatu konten yang lagi trending ataupun yang lagi rame. Cuman mereka tuh melihat nggak sih konten yang kayak gitu? Seperti itu. Jadi kita harus punya pandangan tersendiri gitu ya teman-teman untuk konten yang bakalan kita buat. Gitu. Yang ketiga, ini masalah dan goals-nya mereka. Misalnya, kalau misalnya teman-teman bukan masalah, target marketnya tuh usia dua misalnya berapa ya, yang rentan-rentan usia mau nikah lah pokoknya. Pokoknya sampai dengan 25 tahun ataupun sampai 30 tahun gitu ya. Pasti ini konten-konten yang sering mereka pantengin itu adalah postingan ustadz-ustadz yang menyarankan menikah, tentang rumah tangga, gimana caranya membagi waktu, membangun bisnis, dan lain-lainnya, itu pasti mereka tuh bakal stop scrolling gitu. Kalau misalnya ada konten-konten seperti itu. Jadi, teman-teman ketika udah fokus dengan target marketnya teman-teman, baru teman-teman breakdown gitu ya, dari permasalahan dan goals-nya mereka tuh apa sih yang sebenarnya mereka harapin kalau misalnya lagi scrolling sosial media. Nah, diingat ya teman-teman, kalau misalnya sosial media itu bukan tempat jualan, tapi gimana caranya kita bersosialisasi. Jadi, untuk seorang business owner ataupun kita yang memiliki brand ataupun yang memiliki akun jualan, bukan cuman posting-posting tentang jualannya doang, tapi apa hal yang bisa mereka ambil dari konten postingannya teman-teman. Ketika konten postingannya teman-teman itu udah bermanfaat bagi mereka, pasti mereka bakalan scrolling terus ke bawah-bawah-bawah. Jadi itu fungsinya konsisten juga ketika teman-teman sudah memiliki goals tertentu ataupun udah tahu nih apa sih maunya mereka, terus konten apa sih yang sedang digandrungi sekarang-sekarang, terus goals-nya dari target market kita itu apa. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ada juga nih yang tadi tempat makannya tuh secara offline gitu ya. Apa sih yang membuat mereka tuh tertarik datang ke tempatnya teman-teman? Entah itu tempatnya tuh enak buat ngerjain tugas, buat mereka yang sesuai dengan target marketnya kita, terus konten-konten yang sekarang biasanya tuh di luaran sana banyak diposting, itu teman-teman kumpulin. Teman-teman catat nih, misalnya tandain gitu ya, akun Instagram ini tuh bagus nih dari profilnya. Nah, ada lagi nih akun yang satu ini dari produknya tuh bagus nih, cara penyampaian kita ke customer tentang produknya kita tuh bagus. Nah, teman-teman yang kayak gitu tuh patut dicari nih teman-teman. Nah, kalau misalnya masih bingung gitu ya, apa sih yang harusnya kita lakukan duluan, teman-teman boleh ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kalau misalnya teman-teman masih pusing, bingung cari ide baru, teman-teman bisa cari konten yang relevan dengan teman-teman. Tapi nggak boleh plek ketiplek sama banget gitu ya teman-teman, itu namanya nyontek. Tapi teman-teman misalnya udah sediain footage yang berbeda, terus kata-katanya yang berbeda, sesuaikan dengan nama teman-teman, panggilannya tuh ke followers-nya teman-teman tuh apa, nah itunya tuh harus dibedakan gitu ya teman-teman. Jadi jangan sembarangan kita cuman ngejeplak doang gitu, karena udah semoga kita doain aja, semoga yang kemarin sempat ngejiplak
kontennya kita dikasih ide-ide baru dan ide-ide lebih cemerlang gitu ya. Nah, teman-teman juga nanti bisa seperti itu. Jadi, nah, setelah teman-teman paham dengan kondisinya, baru teman-teman lakukan yang pertama. Nah, nanti Novi bakalan share slide-nya, jadi teman-teman bisa pelajarin ulang, bisa praktekin secara ulang, dan teman-teman bisa rangkum kembali apa yang dengan target marketnya teman-teman. Yang sesuai dengan tadi Novi udah kasih penjelasan gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kontennya tuh nggak relevan, terus misalnya teman-teman tuh target marketnya orang anak-anak muda, beda halnya kalau misalnya akun-akun yang sekarang tuh kebanyakan yang sederhana, simple, bukan modelnya yang desain-desain ribet lagi kayak gitu, yang harus konsisten warnanya sama semua kayak gitu, enggak. Cuman sekarang Instagram tuh bakal menilainya secara algoritma Instagram tersebut. Nah, kayak waktu awal Novi udah terangkan gitu ya teman-teman, gimana algoritma bisa menimbang konten kita bagus atau enggak itu, gimana manusia berinteraksi dengan konten banyak di-share lagi nih ke orang banyak. Jadi kuncinya seperti itu teman-teman. Teman-teman bikin konten sesuai dengan isi hatinya teman-teman, feel-nya teman-teman. Jadi bukan cuman hari ini belum posting, posting apa ya? Nah, bukan cuman kayak gitu nih teman-teman. Tapi setiap postingan itu bakalan ada hitungannya. Gimana sih Kak Novi? Aku cara bagi waktunya kan belum belum bisa nih megang semuanya, nggak bisa ngedesain. Terus aku juga belum bisa bikin video dalam sehari karena aku masih ngurusin packingan, terus orderan, balas chat dan lain-lainnya. Teman-teman sesempat mungkin bikin postingan minimal mah ada story-nya, ada minimal story aja deh. Kalau misalnya feed-nya tuh nggak terlalu, teman-teman juga harus perhatiin kalau misalnya kita mau posting tuh step apa aja sih yang harus kita perhatikan sebelum kita memposting. Tata cara apa yang bakalan kita persiapkan sebelum kita posting supaya nanti ketika kita udah posting banyak orang yang berinteraksi dengan kontennya kita, terus kontennya kita juga banyak di-share sama orang lain ketika kontennya itu bermanfaat. Jadi kalau banget sekarang kita mulai posting story minimal sehari itu 5, kalau enggak 3 juga cukup. Tapi kalau misalnya mau gimana sih caranya kita memaintain teman-teman yang ada di Instagram kita, followers kita, trial dan error. Kita nggak bakalan tahu jam optimal kita tuh di setiap akun tuh jam berapa kalau misalnya kita nggak coba posting. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu jam optimal untuk posting itu, selain tadi kita bisa memprediksi waktu orang-orang tuh bermain Instagram tuh jam berapa, teman-teman tuh nggak cuman posting, tapi setelah lihat postingan kita trafficnya kurang bagus, nah kita nyalahin, ini kayaknya algoritma Instagramnya lagi gimana-gimana deh. Nah mungkin karena ini adalah satu tingkatan gitu ya teman-teman sebelum teman-teman mendapatkan jam posting yang kita bisa lihat di insight Instagramnya ya. Nah, yang belum bikin Instagramnya jadi Instagram bisnis, coba teman-teman lakuin, pindahin Instagramnya teman-teman itu ke Instagram bisnis. Nah, nanti pasti
pas Novi cerita tentang Reels, banyak keluh kesahnya kalau misalnya teman-teman pindah ke akun bisnis. Nanti Novi punya tipsnya, oke? Kita praktek pelan-pelan. Nah, yang keempat ini, gunakan fitur di Instagram sesuai dengan fungsinya. Nah, oke, ini aku sambil buka kolom chat ya. Sip. Agak loading, kita next dulu deh. Nah, contoh fungsi dan fitur. Nih, sesuai dengan apa sih fitur-fitur yang bisa kita manfaatin ketika kita mau jualan di Instagram. Nah, sebetulnya Instagram marketing itu apa sih, Teh Novi? Gimana sih caranya kita berjualan di Instagram? Strategi apa yang kita harus siapkan? Nah, Kak Novi bisa menyimpulkan. Jadi kalau misalnya untuk kita membuat strategi baru gitu ya teman-teman untuk jualan di Instagram, kita bagi per fiturnya. Ada fitur Instagram Reels. Nah, kita harus ketahui dulu nih teman-teman, Reels itu fungsinya untuk apa? Nah, di sini Novi tuliskan supaya teman-teman nanti bisa dibaca ulang. Fungsi dari Reels adalah menarik jangkauan lebih luas dan followers baru. Nah, kalau misalnya teman-teman mau optimalin, mau cari followers baru, teman-teman ya wajib ngupload video Reels gitu. Kalau misalnya durasi optimal berapa sih Teh Novi? Nanti next kita bakal jelasin, oke? Jadi pantengin terus sampai akhir, karena waktunya kita juga ini bakal bentar lagi bakal berakhir, Novi bakalan ngebut nih teman-teman. Yang kedua ada story. Nah, kenapa sih kita harus buat story? Nah, kita harus bangun hubungan sama followers kita. Karena tadi Reels itu menjangkau followers baru, kalau story ini adalah memaintain followers-followers yang lama. Jadi gimana sih caranya kita berinteraksi dengan mereka, gimana sih caranya kita menarik mereka yang asalnya nggak tahu sama sekali dan nggak mau beli produknya kita. Nah, mulai dari story Instagram itu bisa memikat nih teman-teman. Bisa memikat hatinya customer ketika mereka tuh merasa udah diyakini. Nah, jadi tugasnya teman-teman adalah meyakinkan customer yang mau beli produk kita ataupun baru tahu produknya kita. Nah, kalau untuk strategi story, postingnya harus gimana-gimana, nanti Novi bakal jelasin lebih rinci dan lebih lengkapnya lagi di next class. Oke? Nanti kita bakal bahas apa aja sih sebetulnya story yang untuk orang yang baru join, untuk orang yang lama, untuk orang yang udah tahu produk kita tapi belum beli produknya kita. Nanti kita bakal bahas lebih lengkapnya lagi. Yang ketiga ada Instagram Feed. Nah, kalau untuk Instagram Feed itu fungsinya apa Teh Novi? Fungsinya untuk portofolio Instagramnya teman-teman. Nah, gimana Instagramnya mau dikatakan real atau fake itu kan kelihatan gitu ya dari postingannya. Ini akunnya meyakinkan atau nggak meyakinkan nih. Kalau misalnya kita nggak posting-posting ataupun postingnya tuh ngasal banget, nggak ada konsep dasarnya sama sekali. Nah, ini adalah fungsinya konsisten. Dan teman-teman juga, Novi saranin gitu ya teman-teman, teman-teman harus punya warna ciri khas dari akunnya teman-teman. Jadi kalau misalnya postingannya teman-teman muncul nih ya, ini pasti udah tahu nih akun dari Instagramnya ini. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi followers kita tuh udah tahu nih, ini yang aku tunggu-tunggu nih. Kalau misalnya mereka tuh belum tahu apa kontennya, tapi dari warnanya tuh udah kelihatan gitu. Yang keempat, ini ada Instagram Live. Instagram Live itu untuk apa Teh Novi? Untuk berinteraksi secara langsung dengan mereka. Tapi kalau sekarang tuh lagi musim banget nggak sih? Live sambil jualan. Nah, itu adalah fungsinya juga gitu ya, teman-teman. Ketika teman-teman sudah posting di Reels untuk menarik followers baru, terus teman-teman upload story buat meyakinkan mereka, untuk ngasih spoiler-spoiler dan lain-lain, terus feed buat meyakinkan mereka supaya portofolio kita tuh bagus gitu ya ketika mereka udah lihat. Nah, yang keempat ini live misalnya, teman-teman mau bagi-bagi giveaway ataupun mau ngadain flash sale. Nah, semua platform itu bisa ngarahin semuanya tuh ke live. Jadi, ketika di live itu kan kita tektokan secara langsung gitu ya sama followers kita. Jadi, itu adalah fungsi dari fitur-fitur berikut. Next. Teman-teman wajib banget evaluasi hasil kontennya teman-teman. Bukan evaluasi algoritma ya teman-teman, tapi teman-teman yang tadi udah Novi sampaikan juga, gimana sih caranya manusia yang menilai kontennya kita ataupun Instagramnya kita, supaya konten-konten kita tuh
kasih nilai plus lah ya istilahnya sama Instagram itu supaya di-share ke lebih banyak orang lagi. Nah, poin-poin plus apa aja sih yang bisa naikin algoritma di Instagram? Yaitu pastinya komen, like, save, dan share. Nah, tapi kalau misalnya sekarang kan like tuh udah dihilangin, tapi agak dimunculin. Ada yang beberapa akun tuh dimunculin juga. Nah, itu fungsinya adalah ketika ada orang yang like, ada orang yang berinteraksi dengan akunnya kita, nanti Instagram bakalan ngasih nilai plus dan nanti bakalan di-share ke lebih banyak orang lagi. Jadi kita bukan memahami gimana sih algoritma Instagram yang sesungguhnya, tapi kita gimana caranya pahami orang-orang yang ada di Instagram kita supaya mau berinteraksi dengan kontennya kita. Kayak gitu, teman-teman. Sampai sini, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Nih banyak banget ya yang ngechat di kolom chat, tapi Novi belum sempat bahas juga. Oke, kita next dulu ya. Nanti Novi bakal scroll untuk baca chat. Nah, next-nya ini ada tips bikin reels. Nah, ini udah sampai penghujung slide gitu ya. Nggak kerasa ini udah 15 slide karena ini bentar lagi juga mau 1 jam. Novi bakalan bertanya ke teman-teman aja, tapi teman-teman catat ini baik-baik dan praktekkan. Nanti kalau misalnya sudah berhasil, teman-teman boleh mention, ngirimin ke Instagram DM-nya Novi, ataupun nanti boleh laporan ke admin yang ada di grup untuk ngelaporin gimana sih hasil konten setelah ikuti tips dari Novi ini. Yang pertama, tips teman-teman ketika mau membuat reels. Ini kalau misalnya teman-teman mau narik orang baru datang ke profil Instagram kita, tapi ingat ya teman-teman, kalau misalnya mau menarik banyak audiens, teman-teman akunnya tuh nggak boleh dikunci. Karena fungsinya Reels ini adalah menyebarkan konten kita tuh ke selain followers dan followers kita. Jadi semua audiensnya tuh kena, teman-teman. Nah, gimana caranya supaya konten kita tuh menarik? Nah, teman-teman, pakai sound yang sering muncul di beranda Reels-nya teman-teman. Nanti Novi bakal coba praktekin gitu ya, kalau misalnya masih ada waktu sebelum kita ada tanya jawab. Oke, bentar. Ini baterai laptop aku agak low, jadi aku mau ngecas dulu. Sebentar ya, teman-teman. Nah, oke. Ini waktunya, semoga teman-teman ada waktu untuk bikin kontennya. Jadi semoga keburu gitu ya teman-teman. Nah tadi teman-teman pakai sound yang sedang sering muncul di berandanya teman-teman. Yang kedua, siapkan bahan video yang memvisualisasikan apa maksud dari video yang akan dibuat. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bukan mempromokan ya, kalau misalnya kita lewat dulu konten-konten yang mempromosikan produknya kita. Tapi kalau misalnya teman-teman fokus dulu untuk jaring audiens yang lebih banyak gitu ya, teman-teman bisa pakai konten-konten interaksi gitu, teman-teman. Misalnya yang udah tadi Novi sebutin gitu ya, ada yang jualannya tips diet. Nah, teman-teman bikin pakai video dan kata-kata, ataupun teman-teman kalau misalnya belum pede ngomong gitu ya, teman-teman boleh pakai video. Nanti editnya boleh di aplikasi apapun yang teman-teman udah belajar, ataupun mau ngedit langsung di Instagram Reels-nya, kalau nggak ribet gitu ya, itu boleh banget. Nanti teman-teman bisa menilai nih, gimana worth it nggak sih kalau misalnya kita pakai sound yang lagi viral. Nah, yang kedua itu visualnya tuh harus jernih dan tidak terlalu ramai gitu ya teman-teman. Beda halnya kayak di TikTok. Kalau di TikTok itu kan musiknya tuh agak jedak-jeduk atau agak ngebeat gitu ya. Kalau di Instagram Reels ini musiknya tuh agak calm, terus agak santai dan nggak terlalu ramai banget gitu ya. Jadi kita bedain gitu ya untuk konten Reels dan konten TikTok. Jadi kita kalau misalnya, Kak aku bikin kontennya satu, tapi bisa diposting ke 2 platform, itu bisa banget nih teman-teman. Jadi bukan postingan yang dari TikTok kita posting di Reels, itu nggak boleh ya teman-teman, karena ada watermark TikToknya.
Kenapa Teh Novi nggak boleh? Karena kan kontennya sama, konten-konten video juga. Itu nggak bisa teman-teman. Nanti lama-kelamaan tuh Instagram tuh bakal ngebaca gitu ya. Kalau misalnya teman-teman tuh mengupload suatu file, itu kan bakalan dibaca oleh Instagram gitu ya teman-teman. Ini file apa nih? Nah, nanti kalau misalnya teman-teman upload video dari TikTok ke Reels, itu kan ada watermark-nya. Nah, kemungkinan itu algoritmanya tuh agak sedikit menurun gitu ya teman-teman, bukan berarti jelek, cuman agak sedikit menurun. Mending kita bikinnya di aplikasi editing video, baru kita upload di kedua platform. Jadi jangan upload video dari TikTok ke Reels. Dengan sebaliknya juga kayak gitu teman-teman. Yang ketiga ini, gimana sih caranya kita menarik audiens kita supaya nonton video kita sampai dengan terakhir? Nah, bikin orang nonton di 3 detik pertama gitu ya teman-teman, untuk memikat kontennya teman-teman supaya dilihat sampai akhir. Ketika teman-teman mampu mengikat mereka sampai di 3 detik pertama, itu bakalan dimajuin lagi oleh Instagram si durasi nontonnya nih. Nyampe nggak nih orang ini nonton sampai di durasi segini? Nah, begitu dengan seterusnya nih teman-teman. Jadi nggak boleh sembarangan kalau misalnya teman-teman mau upload. Jadi misal gimana sih caranya konten kita tuh menarik audiens yang lihat kontennya kita. Pastiin di 3 detik pertama konten kita tuh mampu menarik fokusnya mereka gitu, entah headline-nya kayak gimana, entah angle videonya kayak gimana, entah musiknya yang kayak gimana. Nah, sama seperti teman-teman ngelihat video waktu Novi bikin iklan untuk mempromosikan kelas gratis. Nah, apa sih yang membuat mereka tuh nonton videonya tuh sampai dengan selesai? Ada kata-kata di 3 detik pertamanya tuh, yang pertama adalah gratis. Nah, kalau misalnya teman-teman mau coba menarik audiensnya yang lebih banyak, teman-teman bisa ngadain giveaway di Reels. Misalnya bagi-bagi giveaway ataupun gratis smartphone ataupun gratis mukena tadi ya, ada yang gratis minuman kopi. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi, 3 detik pertama itu sangat menentukan kontennya teman-teman. Ini konten video ya teman-teman, tapi berlaku juga untuk konten feed. Seperti itu. Yang keempat ini ada cantumkan hashtag yang relevan, bukan hashtag yang viral. Misalnya, Teh Novi hashtag FYP itu ngaruh nggak sih sebenarnya untuk naikin akunnya kita? Nah, itu no, teman-teman. Walaupun itu hashtagnya tuh viral dan dipakai oleh banyak orang, tapi buktinya orang-orang yang pakai hashtag FYP itu nggak selamanya FYP kok. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai hashtag yang sesuai dengan kontennya teman-teman, produknya teman-teman, terus nama akunnya teman-teman, pokoknya apapun yang bersangkutan dengan Instagram, produk, kegunaan, fungsi, dan lain-lainnya itu cantumin di dalam kontennya teman-teman. Jadi bukan pakai hashtag-hashtag yang viral. Nah, nanti strategi hashtag yang lebih lengkapnya lagi, next class Novi bakal jelasin ke teman-teman semuanya secara detail. Seperti itu. Mungkin udah habis ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman bisa cek-cek aja di sharing di grup WhatsApp-nya ataupun bisa DM Novi di Instagram. Oke, Novi bakalan lanjut ke bacain chat nih. Kak Salwa boleh muncul Kak Salwa. Ataupun Teh Iis deh. Wow, luar biasa materi hari ini ya, sore hari ini. Coba aku lihat. Oke, ini aku mau berhenti share screen dulu. Mana nih? Aku nyampe gak kelihatan nih. Waduh. Nih aku sambil bacain ya, sambil scroll chat-chat teman-teman gitu. Oke. Jadi kita ada waktu sekitar 5 menit nih, Teh Novi, untuk bacain pertanyaan-pertanyaan. Mungkin boleh. 3 pertanyaan cukup kali ya? Boleh. Oke, jadi nanti sisanya boleh teman-teman share di grup, nanti bakal dijawab insya Allah. Tulis aja sebanyak-banyaknya. Tuh. Sip. Teh Awa udah ngerangkum nggak nih? Apa sih pertanyaan yang kebanyakan ditanyain sama teman-teman gitu? Oke, sebenarnya tadi udah pada dijawab sih, yang tentang followers, Teh Novi. Tentang followers ya? Nah, ini mungkin aku bacain dari salah satu yang nanya ya. Kak, aku kan dropship ya, gimana caranya bikin video reel selain produk, katanya. Oke. Nah, tadi kalau misalnya teman-teman udah mau praktek
dengan tips yang udah Novi kasih tadi, teman-teman, kalau misalnya produknya belum ada, itu gimana sih caranya? Nah, teman-teman bisa upload Reels tuh dengan kelebihan dari produknya teman-teman. Jadi bukan cuman kita melihatkan aja visual dari produknya kita, tapi teman-teman bisa angkat nih, apa sih value dari produknya mereka tuh. Kalau misalnya teman-teman masih ragu, teman-teman bisa contoh ataupun cari referensi akun-akun yang melakukan dropship juga, cuman mereka tuh nggak nampilin dan nggak melihat gitu ya produknya secara langsung. Ataupun teman-teman ini minta gitu ya ke produsennya atau nggak beli dulu deh untuk nge-review gitu ya, untuk bikin konten sebanyak-banyaknya. Nanti kalau misalnya udah nyetok konten, nanti teman-teman bisa jualin lagi si produknya kayak gitu. Kalau misalnya produknya tuh yang bisa dijual kembali gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman tuh masih kebingungan juga, kalau misalnya dropship itu nggak bisa lihat barangnya tuh, teman-teman bisa memvisualisasikannya aja dari gambar ini misalnya. Dari gambar tersebut, teman-teman bisa lihat gitu ya. Ini produknya tuh syar'i, terus visualnya tuh kelihatan mewah banget atau enggak, bahannya tuh adem dan lain-lainnya. Nah, itu untuk di konten story. Nah, kalau untuk konten reels itu teman-teman nggak cuman nampilin produknya aja. Jadi fungsinya reels itu kan menjangkau orang-orang secara lebih luas gitu ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa angkat gimana sih caranya, gimana sih look-nya kalau misalnya teman-teman tampilin OOTD kayak gini, kayak gitu. Jadi bisa teman-teman petain dari apa sih tadi ya, kesulitannya mereka ataupun harapannya mereka dan lain-lainnya. Nanti teman-teman bisa rangkum aja gitu. Oke, sip. Ini mungkin di satu pertanyaan lagi ya. Dari ini yang Boleh. paling banyak ditanyain sebenarnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kak. Gimana caranya menaikkan followers dan like supaya orang tuh tertarik sama online shop kita, sama produk-produk kita yang bisa langsung beli gitu. Oke. Oke, Nah, pertanyaan penutupan ya. sip, ini pasti konten, bukan konten ya, pertanyaan yang banyak banget ditanyain juga. Nah, gimana sih caranya konten kita tuh berhasil menarik dan memikat mereka? Nah, selain di 3 detik awal, nih kalau misalnya teman-teman mau jaring orang-orang yang lebih banyak lagi, dengan cara tadi ya menggunakan sound yang lagi sering muncul di berandanya teman-teman, teman-teman di 3 detik pertama itu, teman-teman harus pikat mereka nih. Pikat, ikat, dan sikat terakhirnya. Jadi teman-teman jangan jualan dulu gitu ya di awalnya. Itu pasti mereka langsung skip. Tapi kalau misalnya teman-teman tuh ngunggulin dulu nih produk-produknya kita, mereka bakalan dapat value apa dari produknya yang kita jual gitu ya. Pasti mereka tuh bakalan nonton sampai akhir video. Nah, di akhir video teman-teman baru sikat nih. Gimana caranya mereka tuh setelah lihat konten kita, buru-buru mau order ataupun buru-buru mau daftar atau enggak buru-buru mau apa gitu. Apa sih yang bikin mereka tuh harus banget nih, aku lagi butuh banget gitu, teman-teman. Jadi tipsnya adalah jangan jualan di awal dulu, tapi kita unggulin dulu aja produknya kita di awal-awal kontennya kita kayak gitu, teman-teman, fungsinya. Jadi supaya enggak loss gitu aja gitu ya ketika mereka udah lihat kontennya kita. Jadi kita harus pikat di awal dan sikat di akhir. Jadi kalau misalnya konten kita tuh udah bagus sih sebenarnya nih Teh Novi, cuman mereka tuh nggak jadi beli produknya kita karena pas udah tahu harganya, misalnya harganya tuh kabur. Nah, itu adalah fungsinya teman-teman bisa membuat konten yang bisa memperlihatkan bukan video ya, produknya teman-teman itu keunggulannya apa. Pokoknya value-value dari produknya kita itu harus ditunjukin ke mereka. Jadi supaya gimana caranya kita meyakinkan mereka gitu untuk membeli produknya kita. Seperti itu Kak Salwa. Mantap. Pas ya di jam 5:01 nih. Di 1 jam sudah teman-teman kita udah belajar bareng Teh Novi tentang gimana sih caranya bikin Instagram, konten di Instagram ya lebih tepatnya. Yes. Makasih banyak nih untuk Teh Novi yang mau hadir,
yang udah bersedia hadir untuk di sharing materi ke teman-teman di webinar 5 hari ini. Oke, jadi teman-teman, nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau apapun itu boleh di-share di grup. Untuk yang mau mention tentang webinar kali ini boleh ke Instagramnya Tenovi tadi, ke Instagramnya SBO @sekolahbisnisonline.id, terus Instagramnya Tenovi apa Teh? Noviani NLS. Nah, Noviani NLS, dan ke Instagramnya Komunitas Bisnis Muslimah gitu. Nah, sampai bertemu lagi teman-teman di hari besok, di hari ketiga, insya Allah kita bakal belajar tentang TikTok marketing atau WhatsApp marketing gitu ya. Nanti aku cek lagi judulnya. Dan nanti di hari terakhir, di hari Senin, teman-teman bakal belajar desain nih. Gimana sih sebenarnya cara bikin desain marketing yang bisa diposting di Instagram, di WA, di Facebook, dan lain-lain. Jadi jangan sampai teman-teman ketinggalan, karena recordnya akan kita bagiin di hari terakhir. Tapi teman-teman wajib banget ikut seluruh webinarnya untuk bisa dapetin door prize senilai total Rp500.000 dari para sponsor. Nanti untuk para sponsornya bakal aku mention juga nih di hari terakhir ya. Masya Allah. Terakhir dong, aku mau kasih wejangan nih teman-teman. Nah, teman-teman kan udah tahu ilmunya dan gimana sih caranya optimasi Instagram, walaupun belum semuanya, tapi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dipraktekkan. Jadi teman-teman jangan lupa praktek, dan teman-teman wajib analisa Instagramnya teman-teman secara pribadi. Jadi jangan lihat konten dari orang lain, bagusnya tuh kayak gini sebenarnya algoritma Instagram. Nah, kalau misalnya itu nggak worth it di Instagram teman-teman, berarti audiens kita tuh beda sebetulnya. Gitu teman-teman. Siap. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah hadir sore hari ini, luar biasa. Seru banget, keren banget teman-teman yang udah hadir di 2 hari ini di acara webinar bareng Komunitas Bisnis Muslimah by sekolahbisnisonline.id. Sampai ketemu di hari ketiga besok, kita bakal belajar banyak lagi tentang sosial media. Sampai di hari kelima teman-teman bakal tahu gimana caranya bikin desain. Sip, teman-teman. Bareng dong, Teh Awas sekali. Bentar ya. Oke. Dari mana nih? Mau pakai handphone aja sih sebetulnya. Oke, teman-teman yang mau on cam, boleh on cam. Nanti aku bakal share di story IG aku. Jadi, thank you banget teman-teman yang udah join di kesempatan kali ini. Semoga ilmunya berkah dan bisa dipraktekkan. Sip? Yuk. Ini dadah. Oke. Sip, 1, 2, 3. Nah, thank you teman-teman semuanya yang udah hadir. Ilmunya bermanfaat dan bisa praktek. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Sampai bertemu besok ya, bareng Kak Iis nih untuk besok. Jadi besok itu Kak Salwa akan berhalangan hadir. Semangat Kak Iis. Jadi teman-teman nanti bakal belajar sama Kak Iis sebagai moderatornya, dan besok bakal belajar tentang Instagram lagi. TikTok marketing, insya-Allah. Sip, terima kasih banyak teman-teman. Semoga teman-teman selalu sehat, diberikan kelancaran bisnisnya, diberikan kemudahan dalam segala jenis usahanya, semuanya pokoknya dimudahin sama Allah. Amin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah join. Sehat selalu ya.